berpisah itu udah kesepakatan kita berdua, dan kita berdua sudah berdamai dengan keadaan ini. Masalahnya memang udah lama sih, udah lama banget. Udah bertahun-tahun, memang udah lama, tapi ngomongin perceraiannya itu 1,5 tahun ke belakang lah, 2022 akhir. Semua yang indah runtuh. 5 tahun menikah membina rumah tangga serta lekat dengan citra harmonis nyatanya berakhir tanpa drama. Inilah denting perpisahan paling senyap namun cukup membetot publik dalam perceraian Furi Setia dan Dwinda Ratna. Tak ada angin, tak ada hujan, Furi dan Dwinda akui telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Depok pada 5 Februari kemarin. Keputusan bersama, kita bahkan sempat ngomong apa kita ke pengadilannya berdua, atau kamu yang mau ngegugat atau aku yang mau ngegugat, itu discuss kok. Boleh kamu aja yang ngegugat, nanti biar kamu yang urus, kata Mas Furi gitu. Oke. Aku ngajuin persidangan juga, aku ngomong, Mas aku udah ajuin ya tanggal segini nanti kita sidang kayak gitu. Kita ini kok udah kayak temen. Justru aku sama Mas Furi sekarang udah kayak saudara, tetap masih saudara, kita tetap berhubungan baik. Apa? Sudah mencoba perceraian? Udah ketok palu. Sebelum kabar perceraian Furi Setia dan Dwinda Ratna heboh di lini masa, berhembus kabar bahwa pasangan ini telah pisah rumah sejak bulan November lalu. Furi memilih tinggal di Cinere, sementara Dwinda pulang ke rumah orang tua. Lantas, benarkah alasan percekcokan terus-menerus yang menjadi penyebab Furi dan Dwinda memilih berpisah? Ini kalau ditanya kenapanya, ya mungkin ada satu hal ketidakcocokan atau ada berbeda pandangan dalam menghadapi satu permasalahan. Ya memang kita ada konflik, tapi aku sama Mas Furi sepakat untuk menjadikan itu di ranah pribadi kita berdua aja. Ya namanya masalah keluarga kan baiknya tidak diumbar ya gitu. Jadi ya memang kita sudah sepakat aja untuk berpisah gitu. Ya sudah tidak ada kecocokan lah ya. Merasa tidak ada lagi kecocokan, tapi mengapa di sosial media Furi dan Dwinda tampil harmonis hingga cikrakan pasangan romantis yang tengah bahagia? Mungkin keluarga harmonis yang diperlihatkan di depan kamera tidak nyata, alias rekayasa demi gimmick konten semata? Kita memang terlihat baik-baik aja, mungkin itu yang bikin kaget ya, karena kita di sosmed tuh tetap bikin konten, karena kita kan kerja bareng, suka ngurusin endorsan bareng gitu, jadi di sosmed juga kita kerjain konten bareng gitu, terus pasti masalah kita itu memang cuma kita yang tahu, jadi sebisa mungkin kita menunjukkan di sosmed atau di depan keluarga ya baik-baik aja. Ya kita doakan juga ya untuk Dwinda Ratna dan Furi Setia Harja, semoga ya mereka semakin kedepannya semakin baik, dan ini buat pelajaran buat mereka, mudah-mudahan kedepannya tidak terulang lagi. Terima kasih. Sejauh ini sih ya biasa-biasa aja sebenarnya, saya juga nggak ini, tadinya sih mereka, saya sama motor juga baik, komunikasi baik, sampai terakhir pun Mas Furi menyerahkan juga dalam, ya kami semuanya baik, sampai sekarang pun hubungan kami dengan mereka pun tetap baik. Permohonan gugatan cerai Dwinda Ratna terhadap Furi Setia di Pengadilan Depok memang cukup mengejutkan publik. Bukan saja proses perceraian yang terbilang cepat, tentang sikap Dwinda yang tampak santai dan gembira, seolah-olah tidak ada raut sedih di wajah, juga menuai sorotan. Dan yang terbaru, tentang postingan Dwinda berwarna putih di sosial media, seolah-olah menegaskan bahwa dirinya siap melupakan kenangan lama dan memulai lembaran hidup yang baru. Lantas, bila memang tidak ada kecocokan, mungkinkah perpisahan Furi dan Dwinda diwarnai orang ketiga? Nggak ada orang ketiga. Kalau dibilang sedih, aku 5 tahun kenal berumah tangga, dan sebelumnya 1 tahun kenal Mas Furi, itu jadi 6 tahun ya totalnya. Itu pasti bukan sedih lagi, tapi ini berat ya Kak. Jadi nggak ada perpisahan yang nggak meninggalkan sedih menurutku gitu. Aku sama Mas Furi sama-sama berat, sama-sama berusaha menerima keadaan ini. Tapi insya Allah justru ini yang terbaik untuk kita. Sebaik apapun perpisahan pasti meninggalkan kesedihan gitu, bahwa tapi kondisi kita baik-baik, kita sedang berdamai dengan ini. Mudah menikah, mudah pula berpisah. Dwinda Ratna tuai kecaman di sosial media. Ia dianggap hanya mengincar harta Furi. Dan ketika harta didapat, Furi yang mulai eksis di panggung sinetron justru dicampakkan. Lantas, bagaimana Dwinda menangkis serangan netizen yang terus menyudutkan namanya? Netizen
kan nggak tahu apa yang aku lalui sama Mas Puri, mereka nggak tahu kehidupan aku sama Mas Puri seperti apa di rumah gitu. Yang tahu cuma aku dan Mas Puri. Aku juga berterima kasih aja sama netizen yang sudah perhatian. Semoga kalian itu diberikan kebahagiaan, jadi nggak sibuk komen-komen lagi gitu ya. Entah Dinda Ratna atau Puri Setia yang menyulut api hingga rumah tangga mereka hangus terbakar. Tapi satu hal yang pasti, segala potret romantisme dan keharmonisan mereka di depan kamera hanyalah penghias kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga. Risiko dan kehidupan pribadi yang bertolak belakang demi konten. Benarkah rumah pemberian Puri untuk Dinda sebagai hadiah pernikahan mereka waktu itu bukanlah rumah yang sesungguhnya? Itu bukan rumah saya, itu endorse. Itu kayaknya ini deh, karena memang sebelumnya tuh ada konten bareng, tulisannya rumah untuk istriku. Itu kayaknya netizen tuh ngeliat di situ. Sebenarnya itu kita kerja, kita di endorse rumah itu. Jadi rumah untuk istriku tuh maksudnya konten, itu rumahnya juga bukan buat kita. Rumah tangga berakhir, maka citra keluarga harmonis serta pasangan romantis luntur sudah. Lalu bagaimana nasib konten mereka nanti? Rasa-rasanya Puri dan Dinda tak terlalu khawatir. Keduanya telah sepakat berpisah secara baik-baik. Bahkan urusan pembagian harta, meski tak ada dalam gugatan Gono gini, Puri dengan adil memberikan sebuah rumah untuk sang mantan istri. Punya ada rumah yang satu yang udah saya beli itu udah saya kasih ke Dinda. Terus itu di daerah Ciputat, di daerah Cinere itu buat saya. Kita udah bagi-bagi itu dan itu nggak masuk ke harta penduduk ini, itu buat Dinda. Dan ya bagi-bagi biasa, tapi di klausul perceraian itu nggak ada harta gondok ini karena saya mencoba untuk adil banget. Iya, ada 2 rumah gitu. Kalau ini sebenarnya kita nggak ngobrolin ya, kita nggak ngobrolin ada 2 rumah. Nah, 2 rumah ini kan yang satu tuh kita bareng-bareng gitu kan dari awal nikah gitu. Terus ya udah yang ini buat kamu, yang ini buat aku gitu katanya. Terserah kamu, tapi aku nggak minta. Jadi memang Mas Puri tuh ngomongnya ke papa juga, Pokoknya ngomong ke dia memang niatnya katanya itu memang buat aku udah lama gitu. Terus ya itu terserah Mas Puri aja gitu. Aku sih nggak ada nuntut apa-apa sama sekali.